البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua nikmat, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita terkait adab-adab yang sepantasnya bagi setiap muslimah untuk berhias dengannya. Adab-adab yang dengannya semakin tinggi nilai seorang muslimah, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di mata manusia. Karena di antara penentu mutu dan nilai seseorang dilihat dari sisi adab dan akhlaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan yang utama, yaitu menyempurnakan akhlak-akhlak manusia agar mereka memiliki akhlak-akhlak yang utama. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga sepantasnya bagi siapa saja yang semakin lama belajar untuk semakin bagus akhlak dan adabnya. Semakin banyak hafalan Al-Quran, sepantasnya semakin bagus akhlak dan adabnya. Demikian seterusnya, karena adab dan akhlak ada yang sifatnya memang sudah menjadi tabiat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan seseorang di atas adab yang bagus. Dan ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana ada adab yang sifatnya butuh diupayakan. Akhlak yang butuh diupayakan. Ya mungkin dulunya seorang pemarah, maka setelah mengetahui larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermudah-mudahan dalam melampiaskan amarah, maka berupaya kapan saja muncul amarah untuk segera bisa menahannya. Yang biasanya memiliki sifat isti'jal, memiliki sifat ketergesa-gesaan, setelah belajar berupaya untuk meninggalkannya, karena tahu bahwasanya al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan, keterburu-buruan itu dari syaitan. Sedangkan at-ta'anni min Allah, kehati-hatian dalam melangkah, dalam berbuat, dalam berucap, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya seseorang mungkin memiliki sifat yang mudah untuk hasad kepada sesamanya, kepada saudara-saudarinya, maka setelah belajar berupaya untuk memupus, karena telah mengilmui bahwasanya hasad tidaklah memudarati kecuali diri sendiri. Demikian seterusnya, dan ini alamat al-ilmun nafi'. Alamat ilmu yang bermanfaat, yaitu yang dengannya seseorang pertama kali memperbaiki diri, kemudian setelahnya berupaya memperbaiki orang-orang terkasih di sekitarnya. Demikian pula pada pembahasan kita yang terakhir berkaitan dengan as-sabar,
Yang ini juga butuh upaya besar untuk setiap hamba, baik muslim maupun muslimah, mengupayakan kesabaran pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Siapa saja mengupayakan untuk dirinya bisa bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan sabarkan dia, yaitu akan jadikan dia memiliki sifat as-sabru, memiliki sifat kesabaran. Dan di sana ada hal-hal yang bertentangan dengan sifat-sifat kesabaran, dan itulah yang kita bahas pada pembahasan-pembahasan di majelis kita yang lalu. Baik itu berupa niyahah, ataukah menyobek-nyobek kerah baju, ataukah melolong-lolong berteriak-teriak mendoakan keburukan pada diri sendiri. Bahkan juga diwujudkan dengan menggundul rambut, menjambak-jambak rambut, dan seterusnya. Ini semuanya dilarang di dalam syariat kita, bahkan masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Bukan hanya dilihat dari sisi perbuatannya. Orang mungkin mengatakan kan ini baju sendiri, mau disobek, mau digunting, mau dibakar, tidak masalah. Yang dilihat bukan dari sisi ini, tapi dari sisi ketidakterimaan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan dalam perbuatan-perbuatan tersebut, yang menunjukkan dia tidak bersabar, yang menunjukkan dia seakan-akan protes terhadap Allah Subhanahu wa taala kenapa ditimpakan musibah-musibah yang dirasakannya. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada poin pembahasan yang ke-13. Qala Syekhuna Abdullah Al-Ghiyani hafizahullah ta'ala, tahrimu ihdadil mar'ati fawqa 3 ayyam illa ala zawjin 4 ashhurin wa ashra. Haramnya untuk seorang melakukan ihdad, yaitu seorang wanita melakukan ihdad lebih dari 3 hari, kecuali ihdad atas meninggalnya suami, maka itu disyariatkan selama 4 bulan 10 hari. Nah, pada poin pembahasan yang ke-13 ini saya menyinggung tentang permasalahan yang secara syar'i dinamakan dengan al-ihdad. Dan ihdad yaitu mudahnya adalah berkabungnya seorang wanita atas meninggalnya orang-orang yang dia cintai. Dan waktu berkabung bagi seseorang di mana dia menunjukkan kesedihan, kemudian menahan diri, tidak berdandan, memakai pakaian yang lusuh. Ini bagi wanita diharamkan untuk melakukan ihdad yang demikian ini lebih dari 3 hari ketika meninggal orang-orang yang dicintainya, apakah itu ayah atau ibunya atau saudara-saudarinya maupun anak-anaknya, kecuali apabila yang meninggal adalah suami. Maka di dalam syariat ini selain iddah juga disyariatkan bagi wanita untuk melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat yang disebutkan dalam kitab kita ini, qala Allah ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian yang dia meninggalkan istri-istri, maka para istri tersebut
yatarabbasna bi anfusihin. Mereka apa? Menunggu, yaitu tidak diperbolehkan untuk menikah setelah meninggalnya suaminya tersebut dalam jangka waktu 4 bulan 10 hari. Dan inilah waktu iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. 4 bulan 10 hari. Hikmahnya apa ditetapkannya jangka waktu 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal mati suaminya? Kata Al-Alamah Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, annal janin al-dzakar yataharraku fil ghalibi li 3 ashhur wal untha li 4. Fazada Allah subhanahu ala dzalika 10 li anna al-janina rubbama yad'ufu 'anil harakah fatata'akharu harakatuhu qalilan wa la tata'akharu 'an hadzal ajal. Berarti dari sini kita ketahui ditetapkan 4 bulan 10 hari intinya adalah apa? Untuk mengetahui dengan jelas apakah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ini dalam keadaan hamil atau tidak. Kenapa kok 4 bulan 10 hari? Dikarenakan kata Imam Syaukani, janin itu biasanya bergerak pada masa tersebut. Cuman bedanya kalau janin itu laki-laki, mayoritasnya pada umur 3 bulan itu sudah ada gerakan-gerakan dan terasa. Adapun untuk wanita janin perempuan, maka itu biasanya 4 bulan baru bergerak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan 10 hari. Kenapa? Karena terkadang janin itu kan kondisinya berbeda-beda, ada yang lemah gerakannya, sehingga ditambah 10 hari agar ketika janin yang dikandung oleh seorang wanita itu ternyata lemah, tetap pada usia tersebut 4 bulan 10 hari itu mesti biasanya sudah apa? Sudah bergerak. Nah, sudah bergerak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya menetapkan jangka waktu 4 bulan 10 hari ini untuk iddah para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, kenapa? Karena kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya dalam keadaan dia hamil, maka iddahnya ditetapkan berdasarkan kehamilan, yaitu sampai dia melahirkan. Dan dikatakan oleh Al-Alama Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, al-hikmah min al-ihdad, ditetapkannya ihdad bagi para wanita. Hikmahnya apa? Ketika meninggal suaminya, tabayyunu bara'ati rahimil mar'ah. Yang pertama, untuk memperjelas bahwasanya rahim wanita tersebut kosong. Nah, kenapa? Karena seorang wanita tidak boleh dia menikah dalam keadaan rahimnya masih isi dari mani laki-laki yang lain. Maka hikmah yang pertama yaitu untuk memperjelas bahwasanya rahim wanita tersebut kosong. Hikmah yang kedua, tatyibu khatiri aqaribi zawjiha, yaitu untuk melegakan perasaan kerabat suaminya, agar kerabat suaminya hatinya nyaman. Kenapa? Iya, karena kalau sampai suaminya meninggal, kemudian wanita ini baru sebulan sudah dandan bersolek keluar, kemudian jalan sama laki-laki atau dia melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, terasa sedih. Ini gimana kemarin suaminya baru meninggal, saudara kami baru meninggal, dia sudah Sudah menikah lagi. Jadi ini hikmah juga untuk menjaga perasaan keluarga suami.
Maka istri yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut disyariatkan untuk menunjukkan ihdad, menunjukkan masa berkabung, menunjukkan dia berkabung dalam jangka waktu 4 bulan 10 hari. Kemudian hikmah yang ketiga ri'ayatun li huquqil usrah. Nah, ri'ayatun li huquqil usrah, untuk menjaga hak-hak dalam keluarga. Ini 3 hikmah pokok. Kemudian kata Syekh Ibnu Baz, wa ghairu dzalika minal hikami wal masalih, dan yang lainnya dari hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan yang didapat dengan ditetapkannya masa iddah dan ihdad tersebut. Dan tentunya kita yakin pada semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita itu padanya kebaikan. Seperti misalnya terjaganya nasab dari tercampur. Karena kalau tidak ada masa yang dengannya jelas bahwasanya rahim si wanita ini kosong, khawatir kemudian dia menikah ternyata sudah isi rahimnya sehingga tercampur nasab, terjadi percampuran mani dari suami yang meninggal dengan suami yang baru menikahinya. Dan pada iddah diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, ada 4 hak yang dijaga. Jadi disyariatkannya iddah bagi wanita untuk menjaga 4 hak tersebut. Yaitu yang pertama, yaitu yang jelas, yaitu haqquz zauj, untuk menjaga apa? Hak suami. Walaupun dia sudah meninggal, tapi ini masih punya hak-hak terakhir, yaitu untuk ditunaikan masa iddahnya dan masa ihdadnya. Nah, karena itulah bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tunaikan ihdad dengan ikhlas, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena jangka waktunya juga singkat, 4 bulan 10 hari. Singkat dibandingkan dengan apa yang menjadi aturan dulu di masa jahiliyah. Walaupun pada masa sekarang banyak sekali wanita-wanita yang keluar dari hukum ini, merasa itu panjang 4 bulan 10 hari, bagaimana ini dan itu, tidak keluar rumah, tidak berdandan ini dan itu. Tapi bagi wanita muslimah yang tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya untuk mengatakan sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ini yang pertama, untuk menunaikan hak suami yang terakhir. Kemudian yang kedua, hak anak. Dan yang ketiga, hak Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan aturan tersebut, sehingga haknya untuk kita tunaikan. Sedangkan hak anak jelas, karena baru ditinggal oleh ayahnya. Kemudian ibunya tentunya butuh untuk memberikan perhatian kepada mereka. Sebab kalau sang ibu kemudian menikah lagi seketika itu, akan menjadikan anak biasanya merasa sedih, kecewa, dan perhatiannya mereka pun juga akan terkurangi. Kemudian yang keempat, untuk hak keluarga, maslahah az-zaujah. Bagi hak istri itu sendiri. Padanya kemaslahatan bagi istri, bagi si wanita tersebut. Kenapa? Karena biasanya wanita tentunya mereka mayoritasnya kan merasa bersedih, berkabung, sehingga di situ ditutup pintu bagi para lelaki untuk melamarnya sampai selesai masa iddah 4 bulan 10 hari. Sehingga dia tidak capek-capek untuk menolak para laki-laki yang menginginkan untuk melamarnya dengan adanya masa yang ditetapkan di dalam syariat tersebut.
Sehingga ini 4 hak: hak suami, hak istri sendiri, kemudian hak anak, dan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah taala. Wa 'an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa thalathin illa 'ala zawjiha. Hadis rawahu Muslim. Dikatakan oleh Imam Nawawi, bab wujubil ihdadi fi iddatil wafat wa tahrimihi fi ghairi dzalika illa thalathata ayyam. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pada kalimatnya seperti ini isyarat bahwasanya apa yang akan disebutkan berupa hukum ini merupakan konsekuensi keimanan. Karena memang seorang yang kalau tidak beriman tidak akan tunduk pada aturan seperti ini. Untuk apa sih dibatas-batasi? Keluar ya biar keluar, kita kan bebas merdeka, bukan wanita-wanita yang terjajah. Tidak demikian. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan tunduk kepada aturan Allah. Tidak boleh keluar, ya tidak keluar. Walaupun tidak ada yang mengawasi, tidak ada penjaga, tidak ada polisi, tidak ada yang akan menghukumnya dari pihak manusia. Tapi dia yakin kalau dia melanggar tanpa uzur hal tersebut terjatuh dalam dosa. Ini. Makanya diingatkan dalam banyak hukum untuk kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena seorang kalau diingatkan dengan hari akhir biasanya kemudian mikir hari akhirnya bagaimana, nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Maka ini penting. Kapan saja muncul dorongan-dorongan dari syaitan untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, atau upaya dari syaitan untuk melemahkan kita dari menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan, atau untuk berbuat kebaikan secara umumnya, maka ingat perkara ini, ingat hari akhir. Karena memang terhadap hari akhir itu yang banyak menjadikan kita mundur, banyak menjadikan kita futur ketika kita lalai dari mengingat hari akhir, memikirkan dunia, mengejar perkara-perkara dunia, akan banyak melupakan terkait perkara hari akhir. Maka penting ya ma'syaral muslimah untuk senantiasa kita mengingat tentang perkara hari akhir ini. Karena kehidupan kita di dunia hanyalah kehidupan yang sebentar dibandingkan kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Maka jangan sampai kita korbankan kehidupan yang abadi demi mengejar kebahagiaan sementara di dunia yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan akhir untuk dia melakukan ihdad atas seorang mayit di atas 3 hari, kecuali ihdad atas suaminya. Sangat jelas wajibnya bagi wanita untuk melakukan ihdad ketika suaminya wafat. Ketika suaminya wafat di atas 3 hari. Adapun selain suami maka diperbolehkan untuk ihdad itu sampai maksimal 3 hari saja. Adapun kalau lebih dari 3 hari maka ini masuk dalam keharaman.
Kemudian apa saja yang hendaknya dijauhi oleh seorang wanita di masa iddah dan ihdatnya? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa beliau, wa tajtanibu az-zinah. Maka wanita di masa ihdat dan iddahnya ini ya meninggalkan apa? Perhiasan. Maka hiasan-hiasan seperti gelang, cincin, anting, kalung dilepas. Nah, perhiasan-perhiasan yang biasa dipakai oleh wanita, nah di masa dia bersama dengan suaminya, hendaknya dilepas ketika itu. Tidak memakai perhiasan sama sekali. Kemudian yang kedua, wattiba fi badaniha wa thiyabiha. Si wanita ini hendaknya meninggalkan memakai minyak wangi, baik pada badannya ataupun pada pakaiannya. Jadi badannya nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh juga pada pakaiannya. Ya, biasa mandi biasa, tapi tidak perlu memakai minyak wangi seperti kondisi ketika dia bersama dengan suaminya. Yang ketiga, wala tatazayyan. Tidak boleh seorang wanita itu ketika masa iddah dan untuk bersolek. Nah, tidak memakai bedak, tidak memakai dari pewarna bibir yang berkaitan dengan masalah bersolek. Yang keempat, wala talbasu thiyabaz zinah. Yang keempat, tidak memakai pakaian yang berupa perhiasan, pakaian yang bagus yang biasa dia menampilkan dirinya di hadapan suaminya. Yang memakai pakaian biasa kesehariannya. Nah, tidak memakai pakaian yang itu sebagai zinah baginya ketika menghibur suaminya. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah hendaknya tetapi rumahnya. Fala takhruju bin nahari illa li hajatin wala bil laili illa li darurah. Dia tidak keluar di siang hari kecuali untuk suatu kebutuhan. Tidak boleh apalagi keluar di malam hari kecuali untuk kedaruratan. Ini bagusnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala merinci. Intinya berarti apa? Di masa ihdad dan iddah wanita ini tidak boleh keluar dari rumahnya. Tidak boleh keluar dari rumahnya. Kalau di siang hari diperbolehkan ketika dia memiliki hajat, memiliki kebutuhan. Misalnya namanya kebutuhan adalah sesuatu yang seandainya tidak dia penuhi, tidak sampai mengakibatkan dia terjatuh dalam kemadharatan yang besar seperti kematian dan yang lain. Tapi sekedar hajah, butuh. Misalnya butuh ke warung beli sesuatu, perlengkapan makanan, walaupun di rumah sudah ada beras misalnya, ada beras, ada garam, masih bisa bertahan hidup. Di rumah ada beras, ada garam. Tapi butuh, pengen makan sesuatu yang menjadikan dia berselera. Ini kan hajah, keluar ke warung untuk membeli sesuatu yang dimasak karena tidak ada yang melayaninya, tidak ada yang membelikannya. Kalau ada yang membelikannya, maka tidak butuh dia keluar. Sehingga di sini kalau siang hari, dia tidak boleh keluar kecuali ketika ada kebutuhan. Adapun untuk malam hari maka tidak boleh keluar kecuali kedaruratan. Jadi kalau sekedar hajah tidak boleh. Ini
5 perkara yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula para ulama-ulama yang lain berkaitan dengan hal-hal yang harus dijauhi oleh seorang wanita di masa iddah dan ihdadnya. Terus apa yang diperbolehkan? Kata beliau, wa yajuzu laha an ta'kula kullama abahahullah. Dan boleh bagi wanita dalam masa ihdadnya untuk memakan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Baik, al-fakihah seperti buah-buahan, wal lahm. Juga boleh makan daging, boleh makan enak-enak. Makan enak-enak boleh. Karena itu sesuatu yang mubah. Termasuk pelarangan dalam artian berlebih-lebihan dalam melarang ketika wanita masa ihdad tidak boleh makan enak. Ini tidak benar. Dia boleh untuk makan sesuatu yang dia berselera padanya, makan daging, makan buah-buahan dan hal-hal yang lain yang dihalalkan. Baik, dan ini dikatakan oleh beliau, walaha aklu dzalika bittifaqi ulama'il muslimin. Boleh bagi wanita tersebut untuk memakan hal-hal tadi yang dihalalkan oleh Allah berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin. Demikian pula minum hal-hal yang dihalalkan. Tidak ada larangan terkait makanan dan minuman. Yang dilarang hanya 5 perkara yang disebutkan di depan. Demikian pula masalah pakaian, selama itu bukan pakaian zina, pakaian yang di rumah, walaupun bahannya dari bahan yang mahal misalnya, tapi dia gunakan untuk di rumahnya, bukan sesuatu yang merupakan zina, merupakan hiasan, tapi dari bahan yang nyaman, dari bahan katun atau yang lainnya yang dihalalkan. Yang penting bukan zina. Demikian pula terkait warna. Terkait warna tidak diharuskan untuk ketika di rumah harus menunjukkan selama 4 bulan 10 hari ini memakai warna putih terus. Demikian pula warna hitam misalnya, tidak. Tapi boleh untuk apa? Memakai warna yang lain selama itu bukan zina, sesuatu yang menunjukkan keindahan dirinya. Tapi menunjukkan ya sederhana, yang penting sebagaimana pakaian wanita ketika suaminya tidak ada. Makanya ditegaskan oleh Syekhul Islam, lakin la talbasu ma tatazayyanu bihil mar'ah. Akan tapi yang penting di sini jangan memakai pakaian yang warnanya itu biasa wanita berhias dengan murni, warna biru, hijau muda, biru muda yang menunjukkan keriangan. Ini seorang wanita biasa merasa, oh ini warna-warna yang menunjukkan riang, menunjukkan hiasan. Jadi intinya memakai pakaian-pakaian yang tadi, yang sederhana. Yang sederhana, tidak harus warna putih atau hitam, yang penting bukan warna-warna yang itu dia berhias dengannya. Kemudian hal yang keenam yang dilarang. Tadi 5 hal. Yang keenam kata Syekhul Islam, wala talbasul huli mithla asmirah wal khalakhil wal qalaid. Jangan memakai perhiasan. Ini penegasan dari yang pertama zina. Baik. Sehingga tidak perlu ditambah, masih sama dengan zina yang awal. Tidak memakai segala sesuatu yang merupakan perhiasan seperti anting, gelang, kalung. Kemudian yang keenam, wala takhtadibu bihinna. Tidak boleh memakai khidab, tidak boleh memakai pacar. Pacar dengan hinna dan yang lainnya. Yang di kukunya tidak boleh diwarna-warnai. Kemudian di kulitnya tidak boleh memakai hinna. Yang menunjukkan itu sebagai hiasan baginya.
Adapun kesibukan di rumah yang dia bisa lakukan di rumah seperti menjahit, menenun, dan hal-hal yang biasa dilakukan oleh seorang wanita di rumah, atau memang dia memiliki pekerjaan dari rumahnya seperti pada masa sekarang, pekerjaan dengan online dan seterusnya, dia masih bisa lakukan ini diperbolehkan. Intinya dia pada masa 4 bulan 10 hari untuk menahan diri agar tetap berada di rumahnya, tidak keluar di siang hari kecuali untuk hajat, dan tidak keluar di malam hari kecuali kondisi betul-betul darurat. Contoh kondisi darurat, misalnya ada pencuri, ada ular di dalam rumahnya, tidak berani kemudian dia keluar minta tolong, ini darurat. Atau ada orang jahat, atau ada kebakaran, dia kemudian lari, maka ini kondisi darurat, diperbolehkan keluar dari rumahnya di malam hari. Barakallahu fikum. Kita masuk hadis yang kedua. Wa an Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha. Qala dakhaltu ala ummi Habibah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya abuha Abu Sufyan. Kata Zainab bintu Abi Salamah, aku masuk menemui Ummu Habibah. Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal ayahnya, yaitu Abu Sufyan. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Meninggal mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini Abu Sufyan. Fada'at Ummu Habibah bitibin fihi khaluq. Maka kemudian Ummu Habibah minta untuk diberi minyak wangi yang padanya khaluq. Khaluq yaitu tibun makhlut, yaitu minyak wangi campuran, minyak wangi oplosan. Minyak wangi oplosan. Fadahanat minhu jariyah. Thumma massat bi'aridaiha. Maka kemudian seorang budak perempuan mengoleskan minyak wangi tersebut di kedua tangan Ummu Habibah. Jadi dilakukan oleh budak perempuan. Dia mengambil minyak wangi tadi, dioleskan di kedua tangannya, kemudian diusapkan, diusapkan ke tubuh Ummu Habibah. Tsumma massat bi'aridaiha. Kemudian jariyah tadi, yaitu budak perempuan tadi, setelah mengoleskan minyak wangi di kedua tangannya, kemudian dioleskan aridaiha, yaitu janibal wajhi fauqadzakan ila madunal uzun. Jadi ini dulu cara mereka menggunakan minyak wangi, itu digunakan di wajah. Cuman minyak wangi yang seperti ini tentunya minyak wangi yang aman untuk di kulit. Minyak wangi yang aman untuk di kulit dioleskan di janibal wajh. Fauqadzakan ila madunal uzun. Ini aridaiha, yaitu di bagian sisi kanan kiri wajah, dari bawah telinga, sampai janggut. Ini bagian yang diolesi minyak wangi oleh budak perempuan Ummu Habibah pada wajah Ummu Habibah, yaitu dari bawah telinga sampai janggut. Tapi ini aridaiha. Tentunya seperti ini sekali lagi minyak wangi untuk di kulit dan di wajah. Tsumma in hajatin ghaira an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'alal mimbar la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhiddu 'ala mayyitin fawqa thalath illa 'ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Setelah oleh si minyak wangi tersebut, Ummu Habibah mengatakan,
demi Allah sungguhnya aku tidak butuh untuk memakai minyak wangi. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Nah, beliau tidak butuh untuk memakai minyak wangi lagi, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Cuman di sini beliau ingin menunjukkan untuk menolak agar jangan sampai terlihat seperti ihdad ketika meninggal suami, ketika meninggal ayahnya. Untuk apa? Bahwasanya beliau tidak melakukan ihdad di saat Abu Sufyan, yang itu adalah ayah Ummu Habibah, meninggal. Ya. Tapi padahal sebenarnya Ummu Habibah tidak butuh untuk memakai minyak wangi, tapi sengaja minta untuk diberi minyak wangi agar apa? Agar tidak dianggap beliau melakukan ihdad ayahnya meninggal. Karena memang tidak disyariatkan, tidak disunnahkan, apalagi diwajibkan seorang wanita melakukan ihdad ketika ayah atau ibunya meninggal, atau anak atau saudara. Tapi ihdad ketika suami yang meninggal. Kalau ihdad maka tidak boleh lebih dari 3 hari untuk selain suami. Makanya Ummu Habibah terangkan, demi Allah sungguh aku tidak butuh sebenarnya terhadap minyak wangi. Hanya saja aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di atas mimbar, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan di akhir melakukan ihdad atau mayit lebih dari 3 hari kecuali atas suami. Maka diwajibkan untuk ihdad wa qala thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha hina tuwaffi akhuha. Kemudian Zainab bintu Abi Salamah juga mengatakan, kemudian aku masuk menemui Zainab bintu Jahshin pada momen yang lain. Ini juga apa? Juga istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku masuk menemui Zainab bintu Jahshin ketika wafat saudaranya. Sama, Zainab bintu Jahshin fada'at bitibin famassat minhu. Dia meminta untuk diberi minyak wangi, kemudian mengoleskan. Tsumma qalat wallahi ma li bitibi min hajah ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'alal mimbar la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhiddu 'ala mayyitin fawqa thalathin illa 'ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Rawahul Bukhari wa Muslim. Zainab kemudian mengatakan, demi Allah sungguhnya aku tidak butuh sebenarnya terhadap minyak wangi. Karena apa? Karena Rasulullah sudah meninggal. Nah, dan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menikah setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seorang pun dari kaum muslimin menikahi ummahatul mukminin. Nah, makanya mereka sudah tidak butuh lagi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat untuk berdandan, untuk memakai minyak wangi. Cuman karena saat itu adalah meninggal saudaranya, saat meninggal saudaranya, beliau tidak ingin menunjukkan berihdad ketika itu. Maka beliau minta diberi minyak wangi untuk menolak sangkaan tadi, akan tidak disangka beliau melakukan ihdad. Nah, makanya beliau jelaskan hujjahnya. Hanya saja aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata di atas mimbar, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad atas seorang mayit di atas 3 hari, kecuali ihdad atas meninggalnya suami selama 4 bulan 10 hari. Hadis juga muttafaqun alaih. Di sini selain faidah berkaitan dengan masalah ihdad, juga penting bagi para ummahat, para akhwat dalam majelis ilmu. Nah, ini ummahatul mukminin, mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara di atas mimbar, kemudian terekam dalam benak mereka. Maka kita bisa meriwayatkan hadis-hadis dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah para penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu juga apa? Para penyampai ilmu kepada umat. Dan ini termasuk di antara keberkahan seorang wanita
untuk dia memiliki andil juga dalam dalam menyampaikan ilmu. Tentunya pada ranahnya masing-masing. Tidak kemudian dia tampil di atas mimbar-mimbar, naik di atas podium-podium. Tidak. Tapi mereka sampaikan kepada sesama akhwat. Nah, mengajari sesama akhwat, mengajari banat, mengajari ummahat, itu merupakan amalan yang agung. Nah, merupakan amalan yang agung. Bahkan mengajari anaknya sendiri, itu juga merupakan bagian dari bentuk ikut andil dalam dakwah ini. Karena madrasah pertama kali bagi anak-anak kaum muslimin adalah ibu. Itu harus dicamkan pada diri setiap ummahat, bahwasanya aku ini adalah pendidik pertama bagi anak-anak. Madrasah pertama bagi anak-anak kaum muslimin itu berawal dari rumah. Dan guru yang paling berperan di sini adalah ibu. Makanya ihtisab dalam masalah ini. Jangan sampai seseorang kemudian mundur, nah, ketika mendapati kesulitan, tapi bil ihtisab tadhabu al-at'ab. Dengan adanya ihtisab, dengan adanya rasa harap, akan hilang itu yang namanya kecapean, kelelahan, akan hilang. Kenapa? Karena kita ada harapan pahala di sisi Allah, sehingga tidak akan sia-sia yang namanya keringat yang menetes, suara yang keluar, itu tidak akan tersia-sia. Kita sekedar mengucapkan, nak, kalau ada sholat jangan main, itu masuk dalam pengajaran. Baik, ya. Makanya diharapkan tahun dari sisi ketika ada sholat misalnya. Nah, bukan kesempatan bagi para banat untuk misalnya maka menciptakan suasana. Hendaknya juga di waktu walaupun mereka memiliki ta'zim terhadap salat. Ta'zim, pengagungan terhadap salat, dan pengagungan, pemuliaan terhadap mereka-mereka yang sedang menunaikan salat, agar tidak ribut. Maka ini juga penting. Kalau ada di rumah, misalnya di depan kontrakan, anak-anak kecil bermain di waktu salat, siapapun itu hendaknya berusaha menegur, keluar dari rumahnya, tegur, untuk bubar. Untuk kalau yang banin, yang kecil-kecil, orang tuanya segera memanggil untuk mereka dipersiapkan sholat. Walaupun itu bukan anaknya, jangan sampai kita bersikap acuhkan, bukan anakku, jangan. Diharapkan kita menganggap semua mereka adalah anak-anak kita. Anak-anak kita, kebaikan mereka juga merupakan kebahagiaan kita. Dan keburukan mereka juga menjadikan kita sedih. Nah, ini penting untuk terpatri pada diri kita hal yang seperti ini. Nah, perhatikan para ummahatul mukminin ini. Mereka adalah pendidik-pendidik bagi umat, ibu-ibu kita. Mendengar sekali dari Nabi SAW. Ini kan mendengar sekali dari Nabi berucap di atas mimbar. Kemudian beliau sampaikan kepada umat, ajarkan kepada semua wanita bahwasanya mereka tidak boleh melakukan ihdad lebih dari 3 hari atas kematian seseorang, kecuali kalau yang meninggal adalah suaminya, maka melakukan ihdadnya 4 bulan 10 hari. Ini satu majelis mereka sampaikan, dan berapa kemanfaatan serta pahala yang akan mereka dapat. Kita membaca hadis-hadis mereka sampai sekarang. Makanya sampai dikatakan, man arada alla yanqati'a amaluh falyanshuril ilma. Siapa saja yang ingin untuk amalannya tidak putus, maka sebarkan ilmu. Sebarkan ilmu, ajari walaupun anak kecil. Engkau mengajari mereka adab. Makan dengan tangan kanan.
Setiap tidak makan dengan tangan kanan, siapapun itu, anak kita atau bukan anak kita, diingatkan, tidak boleh nak makan dengan tangan kiri, atau ingatkan dengan tangan kanan. Ini ilmu, karena itu perkara wajib. Dia mengamalkannya dengan sebab ucapan kita dapat pahala. Dapat pahala. Jangan dikira cuma sekedar ucapan seperti itu, teguran seperti itu tidak bernilai pahala. Bernilai pahala ketika kita niatkan mengajari, ketika kita niatkan untuk membimbing dia di atas syariat dan adab-adab Islami. Naam, barakallahu fikum. Ini contoh dan teladan bagi setiap muslimah, yaitu para ummahatul mukminin, para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah ibu kita, juga sebagai pendidik bagi para ummahat dari kalangan umat ini. Qala wa an Ummu Atiyah. Ummu Atiyah juga dikenal di antara para sahabiyah yang memiliki ilmu, seorang yang faqih di kalangan para sahabiyah. Dari Ummu Atiyah qalat kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhuri wa ashra. Hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Kata beliau, dulu kami dilarang. Sahabiyah ketika melarang, mengatakan seperti ini, berarti yang melarang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang untuk kami melakukan ihdad atas seorang mayit lebih dari 3 hari, kecuali apabila yang meninggal adalah seorang suami, ya, suami, istrinya maka melakukan ihdad 4 bulan 10 hari. Ini jelas terulang-ulang dalam hadis yang disebutkan tadi. Naam, barakallahu fikum. Maka di sini jelas bagi kita semua tentang hukum iddah dan ihdad tersebut, hikmah serta hal-hal yang haram bagi para wanita ketika masa ihdadnya. Dan juga pelajaran penting bagi kita semua dari semangat para ummahatul mukminin dan semangat para sahabiyah untuk mengajarkan ilmu kepada umat. Ini kita contoh karena apa? Karena sungguh dari masa ke masa semangat untuk menghidupkan suasana belajar mengajar yang dibangun di atas keikhlasan, yang dibangun di atas ihtisab, itu semakin melemah. Manusia semangat belajar atau semangat mengajar ketika ada hal-hal duniawi, itu kita tidak heran. Kita tidak heran seorang semangat ketika ada bayaran. Betapa banyak mereka-mereka yang mengajar bahkan di rumah, dari para guru-guru yang diberi gaji, apalagi banyak tunjangan, semangat belajar, berangkat dari jam 7 pulang sampai jam 2, terkadang sampai jam 3 mengajar. Kita tidak heran dengan semangat yang besar seperti itu. Kenapa? Karena ada bayaran, ada gaji yang diberikan, lumrah. Tapi sungguh kita butuh untuk apa? Untuk yang mau untuk mengajari manusia dalam keadaan tidak ada hal-hal duniawi yang diberikan kepadanya. Kalau seandainya dia mendapatkan, maka itu rezeki dari Allah dan bersyukur padanya, tapi itu bukan menjadi tujuan. Bukan menjadi tujuan. Yang diinginkan hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang hendaknya diupayakan dalam kita mengajari bahkan anak-anak kita sendiri. Tumbuhkan keikhlasan kita mengajarinya karena Allah. Berharap anak-anak ini bisa menjadi orang-orang yang meneruskan ilmu kita, menyerap apa yang diajarkan oleh kita sehingga kita bisa menuai pahala dari mereka. Demikian pula kita sendiri belajar dan berusaha mengajarkannya sebisa mungkin kepada anak-anak kita, saudari-saudarinya, dan seterusnya. Dengan ihtisab, dengan keikhlasan. Baik, barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.